Pertahanan keamanan merupakan terminologi dari logika sederhana yang alamiah. Adanya pertahanan sudah berarti bertujuan untuk mencapai keamanan. Situasi kondisi yang aman dan kebutuhan keamanan silogismenya secara kasualitatif membutuhkan pertahanan. Pertahanan keamanan dapat kita pahami sebagai suatu upaya untuk mencegah dan menangkis lawan, melindungi dan membela kepentingan orang terhadap segala macam paksaan dengan bentuk kekasaran fisik maupun non-fisik dari serangan pihak lain untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan situasi kondisi aman serta nyaman. Pertahanan dan keamanan adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bagi segenap bangsa dari ancaman militer dan ancaman lain serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta tugas lain yang berkaitan dengan fungsinya sebagai pertahanan, sedangkan keamanan adalah upaya penegakan hukum, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan dan ketentraman serta ketertiban hidup. Dalam pasal 4 UU nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa hakikat pertahanan keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan kemenangan dan tidak mengenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3, menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam pembelaan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat seperti sistem ronda atau sistem keamanan lingkungan atau siskambling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat seperti pecalang di Bali misalnya. Lembaga ini dibentuk oleh dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Coba amati di lingkungan masyarakat kalian. Apakah ada lembaga adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan atau sejenisnya? Pada saat ini terdapat bentuk organisasi keamanan yang dibentuk secara sengaja dan terorganisasi secara modern seperti pertahanan sipil, satuan pengamanan lingkungan, dan sebagainya. Uraian di atas memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat pada zaman sekarang. Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat
Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan. Upaya mempertahankan tidak hanya dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak merubahnya, tetapi harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Masuknya nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 menjadikan Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam norma positif di Indonesia. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Yang artinya bahwa seluruh tertib hukum di Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Pada konsep pertahanan, keamanan sosial, nilai-nilai Pancasila merupakan bagian penting dalam sistem pertahanan negara. Pancasila merupakan titik tolak pertahanan negara dalam rangka menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, serta tercapainya tujuan pembentukan negara Indonesia antara lain melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam bidang pertahanan diuraikan dalam preambul UUD RI 1945 dan batang tubuhnya, yaitu: pertama, kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa yang oleh karenanya segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Kedua, pemerintah berkewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan sumber daya manusia, dan mengambil bagian dalam upaya menjaga ketertiban dunia berdasarkan hak kemerdekaannya, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketiga, warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut andil dalam segala usaha pembelaan negara. Dan keempat, negara menguasai bumi, air, dan seluruh kekayaan alam di dalamnya untuk kemakmuran rakyatnya. Negara kepulauan, ancaman modern yang bersifat kompleks dan multidomain bagi seluruh negara Indonesia, termasuk diantaranya Indonesia, telah menguji kembali relevansi nilai-nilai Pancasila dalam keadaan yang lebih maju, modern, dan kompleks dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Sifat kompleksitas ancaman modern saat ini membutuhkan kolaborasi penanganan oleh berbagai lembaga negara terkait pertahanan keamanan secara tepat, efektif, dan efisien. Dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki, Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketentuan ini merupakan norma dasar prinsip penyelenggaraan pertahanan negara semesta dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dalam melibatkan dan memberdayakan seluruh rakyat, wilayah, sumber daya nasional, sarana prasarana, wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh. Dijelaskan lebih lanjut bahwa alam rangka mendukung kepentingan pertahanan negara memiliki sumber daya yang dimiliki dan seluruh sarana prasarana nasional dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai komponen cadangan maupun pendukung sistem pertahanan. Sistem pertahanan negara Indonesia menempatkan TNI untuk menghadapi ancaman militer dengan dukungan komponen cadangan dan pendukung. Sedangkan dalam rangka menghadapi ancaman non-militer, lembaga pemerintahan dalam sistem pertahanan negara ditempatkan sebagai unsur utama sesuai dengan wujud dan sifat ancaman dengan dukungan unsur-unsur lain kekuatan bangsa.
penempatan lembaga pemerintah di luar pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dan didukung oleh unsur-unsur dari kekuatan bangsa ini. Dapat disimpulkan, simpulan nilai-nilai Pancasila masih perlu dipegang teguh dan diwujudkan dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan paradigma pertahanan yang telah teruji dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Pancasila sebagai paradigma pertahanan ini masih sangat relevan digunakan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang muncul, baik ancaman konvensional maupun ancaman modern seperti yang saat ini kita hadapi. Oke, untuk pemerintahan harus segera sadar berbahayanya ancaman modern yang saat ini juga mengancam pertahanan keamanan serta kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah harus segera menyusun kebijakan yang mampu mengkolaborasi kewenangan dan kemampuan semua unsur terkait pertahanan dan keamanan, baik lembaga negara maupun privat sektor, mengingat ancaman ini bersifat sangat kompleks dan multidomain dalam penegakan hukumnya. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam bentuk upaya pemerintah dalam mengolaborasi dan memberdayakan semua unsur pertahanan dan keamanan negara Indonesia guna menangani ancaman modern yang saat ini muncul. Oke, sekian, terima kasih.